Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang integral, di mana minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai integral baku, kemudian ada integral f aksen x dikali dengan fx. Ya. Pada kesempatan kali ini, integral yang akan kita bahas adalah integral perkalian atau integrasi perbagian atau sering disebut dengan integral parsial. Di mana integral parsial atau integral perkalian ini adalah mempunyai bentuk apabila sebuah fungsi integral di dalamnya terdapat dua fungsi yang berbeda. Ya. Jadi apabila integral suatu perkalian fungsi yang masing-masing fungsinya bukan koefisien diferensial dari yang lain. Ya, jadi untuk yang minggu yang lalu, misal masih tetap dikalikan ya, minggu yang lalu itu perkalian, tetapi di minggu yang lalu perkaliannya adalah satu itu dengan fungsi, kemudian dikalikan dengan turunannya. Jadi antara perkalian antara fungsi dan juga turunan dari fungsi tersebut. Ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk perkalian yang bukan koefisien atau bukan koefisien diferensial dari fungsi yang lainnya. Jadi betul-betul perkaliannya adalah dua fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan fungsi x dikalikan dengan fungsi trigonometri atau fungsi x dikalikan dengan logaritma. Ya. Jadi bentuk perkaliannya berbeda. Jadi apabila integral suatu perkalian fungsi yang masing-masing fungsinya ini bukan koefisien diferensial dari fungsi yang lain. Ya. Jadi ada rumusan integral u kali dv per dx. Ini rumusannya untuk penyelesaiannya adalah UV min integral V du per dx. Ya, kita coba untuk kita jelaskan di whiteboard. Ya, sebagai contoh ini adalah bentuk rumusnya ini. Jadi ketika kita menemukan bentuk integral, di mana fungsi-fungsinya itu salah satunya bukan koefisien dari fungsi yang lain. Jadi kalau kemarin kita melihat ini misalkan integral dari sin x kali cos x misalkan. Ya, ini bentuk cos ini turunan dari sin x. Ya. Ini turunan dari sin x. Ya, bisa kita lihat ini jawabannya kalau ini turunannya adalah ini berarti ini adalah dx-nya, turunannya f aksen x-nya. F aksen x dari mana? Dari sin x. Sehingga penyelesaiannya pun ya bisa kita temukan. Ini berarti pertemuannya adalah setengah sin kuadrat x. Ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Ya, ini bentuknya turunan. Kemudian contoh lain lagi. Ini misalkan ada x kuadrat plus 3x ya dikalikan dengan integral dari x kuadrat plus 3x dikali dengan 2x plus 3 dx. Ya, jadi ketika ini bertemu soal seperti ini pun saudara bisa menyelesaikan ini yang kemarin.
Jadi ini ada fx-nya ini adalah ini, x kuadrat plus 3x. 2x plus 3 ini adalah turunannya. Ya, sehingga akan menghasilkan jawaban, oh ini setengah dari fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah x kuadrat plus 3x, ya, kuadrat yang dikuadratkan plus c. Ya, jadi dua contoh ini menunjukkan apabila fungsi, misalkan ini ada dua fungsi yang lain itu merupakan turunan dari fungsi ini. Ya, koefisien diferensial dari fungsi yang lain. Ini juga sama, ini koefisien diferensial dari fungsi yang lain. Ya, jadi ketika ada fungsi diferensial dari koefisien diferensial dari fungsi yang lain, maka penyelesaiannya bisa kita selesaikan dengan cara yang kemarin. Akan tetapi, ketika kita menemukan bentuk integral perkalian, contoh misalkan integral, kemudian x kuadrat dikali dengan sin x, ya, dx. Nah ini. Contoh misalkan ini, integral x kuadrat sin x dx. Nah ini apakah salah satunya fungsi tersebut koefisien diferensial dari fungsi yang lain? Ya, apakah sin x ini turunan dari x kuadrat? Ataukah x kuadrat turunan dari sin x? Ada tidak hubungannya? Ya, setelah saudara lihat ternyata tidak ada hubungan antara x kuadrat dengan sin x. Dalam hal ini hubungan sebagai koefisien diferensial. Ketika tidak ada atau salah satu fungsinya bukan koefisien diferensial dari fungsi yang lain, maka kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara ini. Ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. Lalu caranya bagaimana? Kita menggunakan cara ini. Ya. Cara dengan integral u dv per dx, dx kali dx sama dengan uv. Ya. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan cara ini. Ya. Jadi u dv per dx, dv per dx itu artinya apa? dv per dx seperti di materi diferensial, kita sudah ketahui dv per dx apa? dv per dx adalah turunan dari fungsi v terhadap x, ya, terhadap variabel x. Nama fungsinya v misalkan, kalau ini u ya nama fungsinya u. dv per dx turunan fungsi u, ya, turunan, bentuk turunan. Kenapa? Karena ada dx-nya. Ya. Ini. Jadi jangan bingung penulisan, Pak ini ada dv per dx, ada dx lagi. Ya, dx ini bentuk turunan. Kenapa ada dx ini? Karena di depannya ada tanda integral. Ya, kalau dv per dx ini artinya turunan atau koefisien diferensial dari fungsi v. Ini. Jadi integral x kuadrat sin x dx, ya, kita bisa menuliskan dulu menjadi bentuk matematis ini, yaitu menjadi bentuk integral u ini fungsi u, dikali dengan dv per dx. Ya, dx ya, adanya dx ini karena adanya integral ini, ya. Nah, sedangkan dv per dx ini adalah turunan dari fungsi v terhadap x. Jadi ada dua fungsi, ada fungsi u dan ini fungsi yang lain bentuknya turunan dv per dx karena ada dx. Akan tetapi bukan turunan dari fungsi u, berbeda ya. Kalau yang kemarin di materi sebelumnya itu integral u ininya du per dx, ya. Maaf, ini du per dx sama. Oh ini du, ini berarti koefisien diferensial dari u. Tetapi yang sekarang
Ini dV, bukan lagi koefisien diferensial dari U. Sehingga tidak bisa kita selesaikan dengan cara yang minggu kemarin sudah saudara pelajari. Ya, ini. Jadi kita buat dulu bentuk soalnya ke bentuk ini. Ya. Dan perlu diingat, ya, di dalam penulisan integral ini bukan berarti harus kita tuliskan menurut aturan bahwa U itu selalu, bahwa U itu selalu di depan. Ya. Bahwa U itu selalu di depan. Ya, jadi tidak dituliskan di sini. Ya. Jadi ini kan kalau kita menuliskan, saya hapus yang ini saja ya. Saya hapus. Ya, jadi di dalam penulisannya tidak harus U itu yang selalu ada di depan. Nah, ini contoh misalkan ini X kuadrat sin X. Nah, di dalam rumusannya, ini kan rumus bakunya seperti ini. Ketika ada integral fungsi U dikali dengan turunan V terhadap X dx, ya, maka penyelesaiannya bisa kita selesaikan dengan cara U kali V, ya, U-nya apa, V-nya apa? V-nya didapat dari mana? Dengan cara mengintegralkan dV ini, dV per dx. Kemudian dikurangi integral V, ya, V du per dx. Ya, du per V-nya dari mana? V dari mengintegralkan dV per dx. Du dari mana? Du dengan cara menurunkan fungsi U terhadap X. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, sekarang kita rubah mana yang berfungsi sebagai U, mana yang berperan sebagai U, dan mana yang berperan sebagai dV per dx. Tidak selalu kita tuliskan bahwa U itu yang di depan, ini U, ini dV per dx. Ya, tidak selalu seperti ini. Ya. Jadi ada beberapa prioritas yang mana bisa kita jadikan dia sebagai U dan mana yang tidak bisa kita jadikan sebagai U. Dalam artian ada prioritasnya. Prioritas pemilihan U bagaimana? Yang pertama ini adalah len X. Ya. Jadi prioritasnya adalah yang pertama ini untuk pemilihan U adalah len X. Ketika di dalam fungsi tersebut ada len X, maka len X itu yang harus kita jadikan sebagai U. Ya. Jadi ketika ada len X itu harus dijadikan U. Ya. Baru kemudian ini bentuk X pangkat N atau X pangkat. Jadi ketika saudara menemukan ada len, ya tadi digunakan menjadi len sebagai U. Dan tapi ketika tidak ada len, adanya hanya X pangkat N, maka kita buat U-nya adalah X pangkat N. Ini. Dan yang terakhir, prioritas berikutnya adalah E pangkat KX. Ya, prioritas berikutnya adalah E pangkat KX. Ya, eksponen. Ya. Jadi ketika saudara menemukan bentuk soal, ya, bentuk soal yang ada len dan ada X. Kira-kira mana yang akan bilang? Ya, kita coba yang ini dulu. Ketika ada X kuadrat sin X, mana yang berperan sebagai U? Yang berperan sebagai U ini adalah X pangkat 2.
Kemudian sin X-nya ini adalah dV per dx. Ya. Jadi X kuadratnya ini ya X sebagai U, ya sin X sebagai dV per dx. Kemudian kalau saya menemukan menemukan soal lagi, misalkan ada, saya tuliskan integral X ln X dx. Ya. Ada X ln X di sini. Ada X ln X, mana yang akan kita pilih sebagai U? Ya, kalau di rumusan U-nya yang depan ya, tadi tidak harus selalu di depan, tetapi bukan menggunakan urutan depannya, tapi yang digunakan prioritas ini. Ada ln X, di sini ada ln X, maka otomatis ln X ini nantinya akan jadi U. Dan X ini akan jadi dV per dx. Walaupun X-nya di depan tidak apa-apa. Kan ini bentuknya perkalian. Ini ya bisa saja kalikan ini kan sama saja X dx. Ya. Jadi tidak terpancang harus di depan U-nya. Tapi U-nya bisa diambil dengan prioritas ini. Ya, walaupun ini ada X dan ln, yang kita pilih ln. Kemudian kalau kita menemukan soal lagi integral X kuadrat kali E pangkat 5X misalkan dx. Mana yang bisa kita gunakan sebagai U? U-nya prioritasnya, ln-nya tidak ada, yang ada hanya X pangkat N dan EKX. Lebih dahulu mana? Lebih dahulu X prioritasnya X pangkat N, maka ini adalah X kuadrat itu sebagai U, E pangkat 5X sebagai dV per dx. Ya, ini untuk rumusannya. Jadi dari segi penulisannya kita buat prioritasnya. Oh, ini prioritasnya apa dulu? Ya, ini prioritasnya bagaimana? Apakah ln X, apakah X pangkat N, apakah E pangkat KX? Ya, jadi dari prioritas-prioritas tadi tidak harus selalu yang ada di depan itu dijadikan U, ya. Tapi boleh yang lain selama ini sesuai dengan prioritasnya. Jadi acuannya adalah ini. Acuannya adalah dengan prioritas ini. Ya. Ini prioritas untuk U-nya. Kenapa harus gunakan prioritas ini? Kenapa tidak yang lainnya? Tidak kita pilih sembarang. Bisa dipilih sembarang, akan tetapi nanti akan cenderung menemukan penyelesaian yang agak rumit, yang semakin rumit. Dan bahkan bisa sampai ke tidak terselesaikan soal tadi. Kenapa? Karena dengan bentuk ini, nanti kan ada integral, kemudian ada diferensialkan. Semakin diintegralkan terus ya tidak akan habis-habis. Ya, kalau diferensialkan, diturunkan mungkin bisa habis, tapi kalau diintegralkan terus bisa jadi tidak habis-habis. Jadi tidak akan selesainya lebih sukar, lebih lama. Maka lebih baik kita menggunakan prioritas ini untuk mempermudah pekerjaan dalam penyelesaian soalnya. Nah, ini nanti. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini ada contoh soal ini ya. Ambilkan. Saya hapus dulu. Ya. Ini ada contoh soal. Ada integral X kuadrat ln X dx. Kita tulis rumusannya dulu, bahwa di dalam penyelesaian untuk mengingat-ingat kita juga ada U dV per dx, ya, dx.
Penyelesaiannya ya ada U kali dV per dx. Penyelesaiannya adalah UV min integral ya V du ya. Integral V du per dx ya, dx. Ini ya. Jadi penyelesaiannya ini ya, penyelesaiannya ini. Sekarang kita coba identifikasi dari soal ini. Ada soalnya integral x kuadrat ln x dx. Mana yang berperan menjadi U? Ya. Apakah x kuadrat yang ada di depan? Apakah ln x? Ya, kalau dari urutan di depan Pak, tetapi ternyata salah. Di situ ada ln x. Ya, ln x itu adalah prioritas utama. Jadi ketika di soal ada ln x, pastikan itu dijadikan sebagai U. Jadi kalau kita tulis, ini adalah U, sedangkan ini, ya ini gabung dengan dx, ini adalah dv per dx. Kita tulis dulu misal U-nya adalah ln x. Ya, U-nya ln x. Maka du per dx-nya turunannya apa? Turunan dari ln x. Apa turunan dari ln? Turunan dari ln x adalah seper x. Ya, turunan dari x seper x. Kemudian yang satunya kita misalkan tadi dv per dx-nya apa? dv per dx-nya. dv per dx-nya adalah x kuadrat. Ya. Maka bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita cari v-nya. Kalau di situ sudah ada v-nya, dv-nya, kita cari v-nya. Berarti diapakan? X kuadrat ini kita integralkan. Yaitu dengan cara tadi integral ini x pangkat n, maka n plus 1 seper 3 kali x pangkat 3. Ya, ini. Jadi ini U-nya adalah ln x, du-nya adalah seper x, dv-nya adalah x kuadrat, v-nya adalah sepertiga x pangkat 3. Sekarang kita coba masukkan ke dalam soal bahwa integral x kuadrat ln x dx itu mempunyai penyelesaian adalah UV min integral V du per dx. Ya, tinggal kita masukkan. U-nya apa? U-nya adalah ln x. V-nya adalah sepertiga x pangkat 3. Nah ini ya. Kemudian dikurangi integral V-nya apa? V-nya sepertiga kali x pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan du. Du-nya apa? Du-nya adalah seper x. Seper x dx. Ya, apa ini bentuknya integral? Ini seper x. Ya. Sekarang kita coba hitung di sini. Ini saya pindah ke sini ya, sama dengan ln x kali sepertiga, maka ini ya, ini sepertiga akan menjadi sepertiga ya, sepertiga x pangkat 3 ln x dikurangi integral sepertiga, sepertiganya boleh keluar. Ya, boleh keluar dari bentuk integral. X pangkat 3 kali sepertiga berapa? X pangkat 3 kali seper X berapa?
Ya, sama saja dibagi dengan X, tersisa tinggal X kuadrat dx. Ya, ini. Ini ada sepertiga, ada sepertiga. Kita coba ini dulu, sepertiga X pangkat 3 ln X dikurangi sepertiga. Integral dari X pangkat 3 berapa? Integral dari X pangkat 2 dinaikkan jadinya sepertiga X pangkat 3. Ya, integral dari ini. Ini sepertiga. Hasilnya integral apa? Adalah sepertiga ya kali X pangkat 3. Ya. Ini plus C di sini nantinya. Plus C. Sehingga kalau kita tulis, ini ada sepertiga, bisa kita keluarkan dari ini, sepertiga. Di sini ada, ya ini ada X pangkat 3, di sini juga ada X pangkat 3, keluarkan juga di sini. Sehingga di sini menjadi X pangkat 3, sepertiga X pangkat 3, di sini kalikan ln X, dikurangi, di sini adalah sepertiga. Ya, jadi sepertiganya di sini. Ya, ini X-nya sudah keluar di dari luar ini. Plus C. Nah, ini penyelesaiannya. Apakah sama dengan soal di sini? Ya, ini X pangkat 3 per 3 kali ln X min sepertiga plus C. Ya, jadi ini sama saja sepertiga X pangkat 3 kali ln X min sepertiga plus C. Ya, ini kan sama saja kalau kita tuliskan ini jadinya X pangkat 3, maaf, kurang pas. Ya, ini jadinya X pangkat 3 dibagi dengan 3, ini ln X dikurangi sepertiga plus C. Ya, sama. Jadi, ini yang harus diperhatikan. Jadi, ketika saudara menemukan bentuk perkalian, akan tetapi perkaliannya dari fungsi yang berbeda. Ya, maka penyelesaiannya saudara bisa temukan dengan cara UV min integral V du per dx. Ya. Dengan catatan untuk penentuan U-nya itu menggunakan prioritas, bahwa prioritas yang pertama adalah U-nya adalah ln X apabila ada ln X. Kemudian yang kedua adalah X pangkat N, ya. Dan yang ketiga adalah eksponen atau E pangkat KX. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Jadi sama seperti ini pengerjaannya ya, kurang lebihnya. Ketemu hasilnya ini. Kemudian soal yang kedua, saya contohkan. Oke, ini soal yang pertama tadi. Soal yang kedua. Oke, ini masih ada yang keliru, saya coba rapikan saja. Oke, kemudian ini saya clear dulu. Oke. Ya, contoh yang berikutnya adalah integral X kuadrat kali E pangkat 3X dx. Tadi rumusannya adalah ketika kita menemukan soal, ada integral U kali dv per dx, atau UdV juga boleh saudara tulis UdV. Dx sama dengan penyelesaiannya U V min integral V kali du per dx. Ya, du per dx. Ini dx, ini integral ya. Oke. Kemudian
penyelesaiannya adalah sama seperti tadi ketika penyelesaian di awal. Kita lihat dulu dari soalnya. Soalnya apa? Soalnya adalah X kuadrat kali integral X kuadrat kali E pangkat 3X dx. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita tentukan yang berperan sebagai U itu yang mana. Di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi X pangkat N dan juga fungsi E pangkat KX. Ya, ini. Fungsinya berbeda, maka kita apa yang harus kita pilih prioritasnya? Prioritas yang pertama adalah len. Di sini tidak ada len, tetapi ada X kuadrat. Ya, maka yang kita gunakan adalah yang sebagai U adalah X kuadrat. Kita misalkan U-nya adalah X kuadrat. Ya. Kalau kita sudah ketemu U, ya kita langsung turunkan saja U-nya. Di U turunan terhadap X, karena ini fungsi X. Diturunkan menjadi 2X. Sedangkan sisi yang lain, ada U-nya tadi adalah X kuadrat, maka E pangkat 3X dx itu adalah sebagai dV per dx-nya. Ya, dV per dx-nya. Apa dV per dx-nya? Yaitu E pangkat 3kx. Lalu setelah kita menemukan dV per dx-nya, menentukan, yang harus kita cari lagi apa? V, kita cari V. Fungsi V. Ya. Fungsi V-nya bagaimana? Ya dengan cara kita mengintegralkan E pangkat 3kx. Integral dari E pangkat 3kx ini bagaimana? Ya, seperti di integral baku yang sudah saudara pelajari. Jika E pangkat X saja, maka integralnya masih tetap sama. E pangkat X saja. Nah, sekarang di sini ada konstanta 3 ya, ada koefisiennya 3. Maka menjadi 1/3 E pangkat 3X. Ya. Ini seperti ini menjadi 1/3 E pangkat 3X. Ini sudah ada, U-nya sudah ada, DU-nya sudah ada, DV-nya sudah ada, dan V-nya sudah ada. Tinggal kita masukkan ke dalam soal penyelesaiannya. Kita tuliskan U-nya apa? U-nya adalah, ini saya tuliskan soalnya dulu, X kuadrat kali E pangkat 3X dx. Ya. Soalnya seperti ini, yang berperan sebagai U adalah X kuadrat, sedangkan E pangkat 3X ini dV per dx-nya. Ya. Maka penyelesaiannya sama dengan rumus ini, UV min integral V du per dx. U-nya apa? Saya tuliskan dulu saja, UV min integral V du per dx. Ya. Kita masukkan U-nya apa? U-nya adalah X kuadrat. Ya. Kemudian V-nya apa? V-nya adalah 1/3 kali E pangkat 3X. Ya. Dikurangi integral V. V-nya apa? V-nya sama 1/3 E pangkat 3X. Ya. Dikalikan dengan du per dx. Du per dx. Du per dx-nya apa? 2x. Ya, 2x dx. Ya. Ini sudah bisa kita coba selesaikan. Ini ada x pangkat 2 kali 1/3, ini 1/3. Saya pindahkan ke sini. 1/3-nya saya pindah ke depan. 1/3 x, 1/3 E ya saya tuliskan.
sepertiga E pangkat 3X kali X kuadrat. Kemudian dikurangi, ini sepertiga E pangkat 3X, ya, sepertiganya bisa kita keluarkan, kalikan dengan E pangkat 3X. Kali, ini boleh, duanya boleh keluar sebenarnya. Kalau mau keluar berarti duanya di sini, jadinya 2/3. Ini perkalian, jadi tinggal ini seperti ini. Ya, di X. Nah, di sini masih ada bentuk integral, ya, masih ada bentuk integral yang belum bisa kita secara langsung integralkan. Kalau di contoh yang pertama tadi bisa langsung kita integralkan, tetapi yang di sini ternyata belum bisa. Kenapa? Karena bentuknya masih sama perkalian. E pangkat 3X dikali dengan X. Ya, dikali dengan X. Maka harus bagaimana? Ya harus kita diferensialkan lagi. Ini soalnya sudah sampai sini ya, belum selesai, kita buat ini sendiri. Ya, kalau saya tuliskan di sini, sepertiga E pangkat 3X kali X kuadrat min 2/3. Nah, disinilah kita juga menyelesaikan lagi. U kali V min integral V du. U-nya apa? Jadi, sebagian ini, yang integral E pangkat 3X kali X dx, ini juga dibuat ini. Dibuat dengan rumus ini. Dibuat dengan rumus UV min integral V, min integral V du per dx. Ya. Jadi masih kita buat ini. Ya, tinggal kita pilih U-nya yang mana ini, antara dua ini U-nya yang mana. Ini adalah sebagai U yang X-nya ini. Maka kita bisa tuliskan U-nya. U-nya berapa? U-nya adalah X. U. Sedangkan V-nya, E pangkat 3X itu kan V. dV, maaf. Ini U, ini dV. dV per du. Nah, untuk mencari V-nya bagaimana? Kita integralkan ini. Kita mengintegralkan E pangkat 3X. E pangkat 3X, ya, sama seperti ini, kita ketika kita integralkan, hasilnya adalah sepertiga E pangkat 3X. Ya, ini. Kemudian min integral V. V-nya apa? V-nya adalah sepertiga E pangkat 3X. Ya, dikali du per dx. Du-nya apa? Du-nya, maaf, U-nya adalah X. Maka du-nya ya 1. Tinggal kita kalikan 1 dx. Dalam kurung tutup. Kita tuliskan lagi. Ini sepertiga E pangkat 3X kali X kuadrat min, ya, ini ada 2/3 kali sepertiga E pangkat 3X, ya, sepertiga E pangkat 3X, ya, ini ya, kalikan X dikurangi, ya, integral dari sepertiga E pangkat 3X kali 1 kan sama saja sepertiga. Ya, sepertiganya kita keluarkan, sama saja kita mengintegralkan E pangkat 3X dx. Ya, kan sama saja ini. Saya batasi. Sehingga di sini menjadi, ini masih tetap sepertiga E pangkat 3X kali X kuadrat, ya, min, ini 2/3, ini ada sepertiga, ini ada sepertiga, ini bisa kita keluarkan sepertiganya sebenarnya. Maka di sini menjadi
2/3 kali 1/3. Ya, jadi koefisien angka itu bisa kita keluarkan, kecuali kalau 3x, 4x sudah ada variabelnya tidak bisa kita sembarang keluarkan. Ini kalikan 1/3. Di sini menjadi E pangkat 3x kali x dikurangi integral dari E pangkat 3x. Ya, ini ada lagi 1/3 E pangkat 3x. Ya, kemudian plus C. Oke, ini penyelesaiannya, tinggal kita rapikan lagi. Ini 1/3. Ya, ini lanjutannya ke bawah sini ya. 1/3 E. Ya, 1/3 E pangkat 3x dikali x kuadrat. Ya, dikurangi ini ada E pangkat 3x, ada E pangkat 3x. Ini 2/3 kali 1/3 adalah 2/9. E-nya keluar dari kurung ini, sehingga menjadi 2/9 E pangkat 3x dalam kurung. Ini ada x ya, x min 1/3 plus C. Jadi ini 1/3 E pangkat 3x kali X kuadrat dikurangi ini 2 kali 2, 2 kali 1, 2, 3 kali 3, 9. 9 ini eksponen E pangkat 3x, E pangkat 3x sama, bisa keluar dari kurung. Sehingga hanya tersisa X dikurangi 1/3. Ini penyelesaiannya. Kita coba cek di sini. Ya, ini. Ya. Ini penyelesaiannya E pangkat 3x per 3 dalam kurung. Nah, ini. Oke, ini bisa juga kita selesaikan dengan model seperti ini. Ya. Ini kalau ini kan kita sederhanakan bentuk ini. E pangkat 3x dikeluarkan semuanya ada. Tinggal masukannya seperti apa. Ya, ini sama seperti ini. Ini kalau saya tuliskan di mana ini, saya tuliskan di sini ya. Ini saya tuliskan di sini. Ya, jadi ketika ini sudah bentuk seperti ini ada 1/3 E pangkat 3x, ini ada E pangkat 3x. Ya, bisa kita keluarkan menjadi apa namanya? Sama dengan ini 1/3 E pangkat 3x. Ya, ini ada, di sini ada. Kita masukkan sehingga ini menjadi x kuadrat saja. Kemudian di sini menjadi min 1/9. Ya, ini kalau kita keluarkan kan ini berarti ini menjadi keluar semua, ini jadinya 1/3. Min 1/3 x ya. Maaf, bukan 1/3, menjadi 2/3 x ya. Kemudian min ya, ini jadi min 1/3. Ya, ini min kali ini ada min ini jadinya plus ya. Jadi 1/3 ini kali 1/3, ini masih ada 2/3 x ya, 2/3 x, ini kalikan ini plus, jadinya 2/3 kalikan 1/3, jadinya 2/9. Ya, plus C. Nah, ini ketika kita sederhanakan lebih sederhana lagi. Sesuai dengan ini yang ada di contoh soal. Ya, jadi kesimpulannya ketika kita mengerjakan atau menemukan soal yang integral, di mana integral tersebut ada dua fungsi yang berbeda. Ya, misalkan tadi ln dengan x pangkat n, kemudian
ada X pangkat N dikali dengan eksponen E pangkat KX. Jadi penyelesaiannya dengan cara ini ketika saudara menemukan bentuk seperti tadi. Ya, jadi ini perlu diingat-ingat. UdV, ya integral UdV sama dengan UV min integral V du. Ya. Jadi perhitungan seperti itu. Dan untuk menentukan mana yang sebagai U dan mana yang sebagai dV, itu kita lihat prioritasnya. Yang pertama prioritasnya adalah ln X, yang kedua adalah X pangkat N, dan yang ketiga adalah eksponen. Ya, itu yang harus kita saudara perhatikan. Ya. Ya, ini kalau kita lihat di sini, saudara sudah bisa mengira-ira. Dari ada 3 contoh soal ini nanti saudara coba selesaikan 3 contoh soal ini. Ya, contoh-contoh soal ini, saudara, ya, jadi dengan melihat, oh ini bentuknya integral E pangkat 3X kali sin. E pangkat 3X kali sin, mana prioritasnya? Kita jadikan, U-nya adalah E pangkat 3X. Nah, kemudian kalau yang soal nomor 4 ini, E pangkat X cos X, mana yang kita jadikan prioritasnya? U-nya. Ya, E pangkat X juga. Kemudian, yang kelima, ketika kita menemukan X kuadrat, ya, X kuadrat kali E pangkat min X, mana prioritasnya? Prioritasnya adalah X kuadrat, ya, sebagai U. Dan perlu diingat, ketika saudara menemukan bentuk integral E pangkat 2, X kuadrat ini atau bentuk X pangkat N, dikali dengan eksponen, ya berapa kali saudara harus menurunkan atau membuat rumusan ini? Tadi di contoh ini kan sampai saudara 2 kali nih. Itu karena apa? Karena di soal ini adalah X kuadrat. Ini X kuadrat. Kalau X-nya pangkat 4, dikalikan dengan eksponen juga, ini saudara bisa 4 kali menurunkan. Atau 4 kali membuat bentuk UV min integral VDU. Ini belum ketemu lagi sampai turunan X-nya itu adalah 1. Berarti kan 4 kali saudara harus membuat ini. Ya, kalau 2 ya 2 kali. Ya, kalau ini ya juga 2 kali. Oke. Kemudian ketika saudara menemukan nanti ya, ini nanti ketika saudara coba kerjakan soal nomor 3, 4, 5 ini, nanti ketika saudara mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4, itu ketika saudara hitung, itu akan balik lagi. Sin dan cosnya ini balik lagi. Artinya apa? Ketika saudara sudah diferensialkan yang pertama, kemudian masih belum bisa diintegralkan langsung, saudara turunkan lagi. Nah, itu akan kembali lagi ke bentuk soal. Ya, ke bentuk soal. Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya. Oke, saya coba ambilkan ini. Nanti saudara perjelas lagi ketika saudara mengerjakan, ya saya hanya memberikan contoh ini. Oke, ini saya coba tuliskan. Ya, ini ada integral E pangkat 3X sin X dx. Ya. Yang U yang mana? Ini langsung saya tuliskan di sini. Integral E pangkat 3X kali sin X dx. Maka U-nya adalah E pangkat 3X. Ya. Sekarang turunan U dari E pangkat 3X berapa? Turunannya berapa? Di U-nya, di U per dx-nya, di U per dx. Ya. Jadi du per dx-nya, ini 3 ya, 3x ya. Jadi sehingga di sini menjadi 3 E pangkat 3X. Ya. Jadi 3E pangkat 3X. Itu du-nya. Kemudian dv-nya apa? dv per dx-nya
Ya, dv per dx-nya adalah sin x. Maka v-nya apa? Ya, integral dari sin x. Integral dari sin x apa? Ini menjadi min cos x. Ya, ketika kita masukkan ke dalam penyelesaian, integral e pangkat 3x kali sin x dx. Penyelesaiannya u kali v. U-nya apa? U-nya e pangkat 3x kali v. V-nya adalah dikali min cos x. Ya. UV min integral. Integralnya apa? Integral v du. V ini adalah min cos x. V-nya min cos x. V du. Du-nya apa? Turunan dari u, yaitu 3e pangkat 3x dx. Ya, ini tetap, ini menjadi min ya, min saya tuliskan jadi dibuka kurungnya saja. Ini jadinya min e pangkat 3x kali cos x. Nah, ini ada min, ada 3, ini bisa keluarkan. Tapi kalau ini kan tidak bisa. Menjadi plus. Ya, min ini min, keluar plus, ini jadi 3. Integral cos x kali e pangkat 3x dx. Bisa tidak ini diselesaikan langsung diintegralkan? Ternyata tidak bisa. Kita harus menyelesaikan lagi, membuka bentuk UV min integral VDU lagi. Ya, kita coba di sini. Saya tuliskan sama dengan dari awal min e pangkat 3x kali cos x. UV, kemudian ini plus 3. Nah, sekarang kita buat UV lagi yang di sini, integral cos x kali e pangkat 3x dx ini. Yang U yang mana, yang V yang mana? U-nya ini tetap e pangkat 3x. UV, U-nya adalah e pangkat 3x UV ya. V-nya apa? Ya, ini ada di V-nya ada cos. Cos x ini adalah dv per dx. Berarti ketika kita integralkan, ini akan menjadi sin x. Ya, integral dari cos adalah sin x. UV min integral v du. Integral v du. V-nya apa? Kalau ini V-nya ini ya kita tulis tetap sin. Ya, ini kan UV. V-nya ini V du kali du turunan dari U. E pangkat 3x kalau diturunkan, ya ini menjadi ini sama. Menjadi 3e pangkat 3x dx. Dalam kurung. Nah ini. Nah ini sudah. Tinggal kita buka lagi e pangkat 3x kali cos x. Ya. Ini kali cos x. Ini ada 3. 3-nya saya keluar kalikan dengan ini langsung saja. Ya. Jadi ini menjadi plus 3e pangkat 3x sin x plus min ini menjadi min 3 integral sin x kali ini 3-nya saya keluarkan juga di sini ya, di dalam dulu biar tidak bingung saudara, e pangkat 3x dx. Ya. Bisa tidak ini, ternyata ini masih bentuk integral dan ini bisa tidak kita selesaikan langsung. Ternyata tidak bisa. Ya.
Ini coba kita sederhanakan lagi, sama dengan min E pangkat 3X kali cos X plus 3 E pangkat 3X sin X. Ya, dikurangi ini 3 kali 3 jadinya 9 integral sin X kali E pangkat 3X dx. Ternyata tidak bisa langsung kita integralkan juga. Kalau kita integralkan lagi, balik lagi cos lagi. Integralkan lagi, balik lagi cos lagi. Integralkan lagi, balik cos lagi. Tidak akan selesai. Sampai 100 kali pun saudara integralkan, itu tidak akan selesai. Nah, jadi ada beberapa trik khusus ketika saudara menemukan soal perkalian antara eksponen E pangkat KX ya, dalam hal ini E pangkat 3E, kalau nanti menemukan betulan ya tidak apa-apa. Jadi intinya E pangkat KX dikali dengan sin atau cos. Ya, dikali dengan sin atau cos, khusus sin dan cos saja. Itu setelah 2 kali mengintegralkan, saudara akan kembali lagi ke soal. Coba saudara amati ini soalnya. Dengan ini, sama atau beda? Ini sama. Ya, sama dengan soalnya. Hanya ini mungkin sin yang di depan. Ini perkalian kan sama saja, berlaku sama, mutatif. Oke. Kalaupun saudara ini sama, ya berarti ini kita bisa anggap sebagai soal. Soalnya itu tadi apa? Soalnya kan ini. Saya tuliskan integral E pangkat 3X ya kali sin X. Ya, sama dengan saya tuliskan di sini min E pangkat 3X ya kali cos X ditambah 3 E pangkat 3X ya kali sin X ya, kemudian dikurangi 9 integral kali integral sin X kali E pangkat 3X, atau saya langsung balikkan sama dengan soal ya, ini menjadi E pangkat 3X kali sin X dx. Ya, ini. Bentuknya seperti ini. Oke, ini saya hapus yang ini ya, biar nanti saudara bisa lebih jelas melihat penyelesaiannya. Oke, jadi ini ketika saudara menemukan bentuk seperti ini, saudara 2 kali sudah berhenti saja. Tidak perlu dilanjutkan mengintegralkan lagi lebih panjang lagi. Karena hasilnya nanti akan menemukan hasil yang sama dengan soal. Ketika menemukan bentuk seperti ini, ya, kita misalkan saja. Misalkan bahwa soal ini saya tulis sebagai I. Jadi ini saya tuliskan misal ya. Misal bahwa saya huruf I ya, huruf I besar. I adalah integral E pangkat 3X kali sin X dx. Ya, ini kurang dx ya. Ini dx. Ya, misal ini sebagai I. Ini I kalau saya tuliskan jadinya seperti ini. I sama dengan min E pangkat 3X cos X ditambah dengan 3E pangkat 3X sin X dikurangi 9I. Ya kan sama I. I dengan I bisa kita pindah ruas.
Sehingga di sini menjadi 9i. Ya. Ini semula negatif, ini pindah jadi positif, ditambah i sama dengan min E pangkat 3x cos x. Ya. Kemudian ditambah dengan 3e pangkat 3x sin x. Ya. Ini i. Kemudian ini 9i ditambah dengan i, hasilnya adalah 10i. Ya. 10i jadinya di sini sama tetap min E pangkat 3x kali cos x plus 3e pangkat 3x sin x. Terus penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya, ini kan kita buat i sama dengan, ini kan 10. Berarti di sini menjadi 10-nya membagi ini. Min E pangkat 3x kali cos x plus 3e pangkat 3x dikali sin x dibagi dengan 10. Ya. Dibagi dengan 10. I-nya apa? I-nya tadi soalnya integral, ya. Kita kembalikan lagi I-nya 3x sin x dx sama dengan min E pangkat 3x kali cos x plus 3e pangkat 3x sin x dibagi 10. Ya, jangan lupa di sini berikan plus c ya. Sudah penyelesaiannya seperti ini. Ya, jadi integral e pangkat 3x sin x dx, ya, sin x dx, ini sin x dx ya kurang x, sama dengan negatif e pangkat 3x kali cos x plus 3e pangkat 3x sin x dibagi dengan 10 plus c. Ya, plus c-nya di tengah ya, ini hanya kurang pas ini. Ya, jadi penyelesaiannya gitu. Jadi ketika saudara menemukan bentuk seperti ini, ya, saudara cukup 2 kali saja. Kalau saudara teruskan 4 kali ya terus tidak apa-apa, tapi itu akan semakin panjang hasilnya sama. Jadi setelah 2 kali mengintegralkan, ternyata akan ketemu bentuk integral yang sama dengan soal. Sehingga tidak bisa saudara langsung selesaikan dan harus dibuat permisalan. Oke, ini untuk contoh yang ketiga. Ini sudah terjawab, tapi tetap nanti saudara coba kerjakan secara mandiri ya, sebagai latihan saudara. Silakan saudara coba kerjakan nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Ya, jadi saudara bisa mengerjakan sendiri ya. Untuk latihan saudara tidak perlu dikumpulkan untuk latihan saudara. Harapannya saudara bisa mengerjakan bentuk-bentuk soal seperti ini. Jadi ini adalah tahapan penting yang nantinya integrasi perkalian ini atau parsial ini nanti akan digunakan di materi-materi yang ada di Matematika Teknik 1 di semester 2 nanti. Ya, jadi silahkan saudara pahami betul apa yang tadi sudah dijelaskan dan latihan soal silahkan bisa saudara kerjakan secara mandiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan penjelasan tadi dapat membantu pemahaman saudara tentang materi integrasi suatu perkalian ini. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.